Halo, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, ini adalah video ketiga A to Z CRM. Jadi ada 15 video dan ini adalah video ketiga. Kali ini saya akan membahas aspek CRM. Ada 8 aspek yang di dalam strategi Customer Relationship Management itu kita pelajari dan kita kuasai. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa tujuan dari implementasi CRM. Tujuan dari implementasi CRM seperti sudah pernah kita bahas adalah satu, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ya dengan pelanggan puas maka ini ada chance, ada kesempatan untuk membuat mereka menjadi loyal. Ujungnya adalah tujuan dari CRM ini adalah meningkatkan sales dan profit. Kemudian implementasi CRM tujuannya juga untuk efisiensi operasional. Jadi hal-hal yang bersifat rutin atau misalnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh sistem itu dilakukan secara otomatisasi sehingga terjadi efisiensi operasional. Dan ujungnya tujuan dari implementasi CRM teman-teman itu adalah untuk ya akhirnya kita memiliki informasi dan pengetahuan yang luas mengenai pelanggan sehingga kita mendapatkan insight, pengelolaan pelanggan menjadi lebih maksimal. Jadi objektif atau goals dari implementasi CRM sebelum kita membahas mengenai 8 aspek CRM. Jadi goals dari implementasi CRM ini adalah ya ujungnya adalah kita memiliki pelanggan aktif itu meningkat. Kemudian jumlah pelanggan loyalnya meningkat, kemudian closing rate-nya meningkat, retention rate-nya meningkat, referral rate-nya meningkat, dan ujungnya tadi adalah sales dan profit kita meningkat. Itu adalah objektif dari implementasi CRM, mulai dari peningkatan pelanggan aktif, peningkatan jumlah pelanggan loyal, kemudian closing rate meningkat, retention rate meningkat, dan juga referral rate, dan ujung-ujungnya adalah sales dan profit kita juga meningkat. Nah, 8 aspek CRM itu apa saja? Ada 4 proses, seperti ada gambar ini, ada 4 proses yang menjadi aspek CRM dan kemudian ada 4 kondisi dan support dalam strategi CRM. Jadi yang pertama adalah aspek database. Sebaik apa kita memiliki informasi pelanggan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan informasi pelanggan itu kita harus miliki, kita kumpulkan, kita miliki sehingga kita memiliki informasi berkaitan dengan pelanggan. Jadi yang pertama adalah dalam CRM adalah kita memiliki informasi pelanggan. Informasi semakin banyak semakin baik selama itu relevan dengan bisnis kita. Dan yang kedua, aspek kedua adalah customer analysis. Customer analysis, jadi setelah kita memiliki data, akhirnya data itu kita lakukan analisa secara transaksi mungkin, analisa secara customer lifetime value, analisa demografi, dan seterusnya. Intinya adalah kita pada akhirnya mengetahui keinginan, kebutuhan, profil dari pelanggan. Itu adalah aspek kedua dari strategi Customer Relationship Management. Tadi yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan database, memiliki database, mendapatkan database, kemudian database diwadahi. Yang kedua adalah bagaimana akhirnya database itu kita lakukan analisa. Tujuannya adalah dari informasi kita bisa ubah menjadi insight yang akan berguna dalam pengelolaan pelanggan. Sehingga tadi ya, kita harus memberikan penawaran apa, membuat program apa, layanan apa, sesuai dengan insight yang kita dapatkan dari analisa data pelanggan. Dan aspek ketiga dalam strategi CRM, teman-teman, itu adalah penawaran. Penawaran itu berupa value. Value itu benefit yang di mata pelanggan adalah oke, saya beli produk itu. Nah, value proposition. Jadi aspek ketiga dalam implementasi CRM adalah value proposition. Nilai apa, benefit apa yang kita akan tawarkan kepada pelanggan. Ini baru akan kita bisa rumuskan kalau tadi aspek kedua kita sudah lakukan. Artinya, kalau pelanggan memang yang diinginkan adalah desain yang bagus, maka penawaran kita adalah, value kita adalah, yang kita tawarkan adalah tentang desain. Kalau misalnya pelanggan itu ternyata tergerak karena harga yang terjangkau, harga kompetitif, maka yang kita tawarkan sebagai value itu adalah harga. Jadi value kita rumuskan setelah kita melakukan analisa data pelanggan di aspek kedua tadi. Sehingga
kita memiliki data pelanggan. Di aspek pertama, aspek kedua kita melakukan analisa data pelanggan. Kemudian aspek ketiga adalah kita merumuskan value proposition, merumuskan benefit, merumuskan penawaran kepada pelanggan. Artinya prosesnya nanti, proses kita merumuskan value adalah kita mengetahui profil pelanggan, kemudian kita mengidentifikasi profil dari produk kita temukan kesesuaian antara yang diinginkan pelanggan, yang dibutuhkan pelanggan, problem pelanggan, dengan fitur, benefit, kemudian fungsi dari produk kita. Yang cocok itu kita bisa gunakan sebagai penawaran. Nah, itu aspek ketiga dalam strategi Customer Relationship Management yang kita mesti rumuskan sesuai dengan aspek kedua tadi, hasil dari analisa data pelanggan, insight. Kemudian aspek keempat, ini adalah ujung dari kita implementasi CRM, yaitu loyalty program. Loyalty program itu, ya kita membuat program tujuannya agar pelanggan itu loyal. Menggunakan apa? Senjatanya adalah value tadi. Kita misalnya melakukan program ulang tahun. Senjatanya adalah customer yang ulang tahun kita berikan diskon 15%. Jadi value-nya berupa diskon 15%, programnya adalah program ulang tahun. Jadi ulang tahun mendapatkan benefit di aspek ketiga tadi berupa program ulang tahun mendapatkan potongan harga 15% dan seterusnya. Jadi ujungnya adalah loyalty program. Loyalty program, teman-teman, kita bisa bagi menjadi 4, yaitu kita singkat dengan 4R, yaitu program relationship, program retention, program referral, dan juga program recovery. Artinya, apapun program yang teman-teman lakukan, kita bisa mengacu pada 4 aspek ini, 4 tujuan ini. Jadi tujuan program itu ada 4 yang kita singkat menjadi 4R, dan ini menjadi tipe dari program itu sendiri. Program yang tujuannya untuk relationship, program tujuannya untuk retention, program tujuannya untuk referral, dan juga program yang tujuannya untuk recovery. Recovery adalah ketika ada pelanggan yang dulu pernah membeli, kemudian sudah tidak membeli lagi, tidak aktif, kemudian kita aktivasi, kita follow up mereka, kenapa tidak kembali membeli, akhirnya kita lakukan program recovery. Jadi, tadi kita punya pelanggan, pertama, yang kedua adalah pelanggan, kita lakukan analisa, kemudian dari hasil analisa kita akhirnya tahu need, want, dan juga problemnya, kita rumuskan benefit. Benefit ini kita gunakan pada loyalty program. Itu adalah 4 aspek. Nah, kemudian aspek berikutnya yang 4 ini berupa support. Yang pertama adalah policy dan culture dari perusahaan. Ini sangat menentukan apakah implementasi CRM kita akan berjalan dengan baik, sukses atau tidak, tergantung dari policy dan juga culture yang kita bangun di dalam perusahaan. Kemudian yang keenam itu adalah people. People itu adalah ujung dari, ya, pelanggan ketemu dengan perusahaan itu adalah ketemu dengan people. Nah, orang-orang yang ada di dalam struktur organisasi kita harus support implementasi CRM ini. Struktur organisasinya seperti apa, job desk-nya seperti apa, kemudian KPI-nya seperti apa. Ini adalah orang-orang yang dalam CRM ini menjadi support penentu kesuksesan, yaitu people. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah proses. Proses itu ya SOP ya. Kalau misalnya pelanggan baru perlakuannya seperti apa, pelanggan aktif seperti apa, bagaimana melakukan program loyalty, bagaimana cara telepon, bagaimana handling komplain dan seterusnya. Itu semuanya diatur dalam proses atau SOP. Bagaimana pelanggan itu dilayani, bagaimana proses penanganan pelanggan itu diatur semuanya dalam SOP. Dan yang ke-8 itu adalah tools, software, dan ini yang digunakan sebagai alat bantu supaya semua proses di dalam strategi CRM tadi bisa kita jalankan dengan baik. Kita membutuhkan tools atau alat bantu, software lah ya, software CRM dan seterusnya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah aspek CRM. Ada 8 aspek, mulai dari pengembangan database, kemudian analisa database, value proposition atau benefit, kemudian loyalty program, dan supportnya adalah yang policy dan culture, nomor 6, kemudian nomor 5, nomor 6 adalah people, nomor 7 adalah proses, dan nomor 8 adalah tools atau software aplikasi yang kita gunakan untuk
alat bantu implementasi CRM. Itu 8 aspek CRM. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di video ini adalah kalau begitu bagaimana cara kerja CRM, kenapa CRM bisa membantu bisnis kita. Cara kerja CRM itu ada 7, bagaimana akhirnya CRM memberikan dampak kepada bisnis kita. Yang pertama adalah CRM itu menciptakan lingkaran komunikasi, artinya perusahaan mudah menghubungi kita, kita mudah menghubungi pelanggan, dan terjalin komunikasi intens antara perusahaan dengan pelanggan. Dan yang kedua, cara kerja CRM adalah kita melakukan profiling. Profiling artinya kita mengenal pelanggan kita dengan baik, profilnya seperti apa, sehingga kita mengenal mereka. Itu cara kerja CRM yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita selalu menggunakan data informasi tentang pelanggan untuk seluruh kegiatan pengelolaan pelanggan kita, sehingga kita sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Kemudian kita selalu bertanya, itu yang keempat ya, kita selalu bertanya need dan want dari pelanggan. Kita kan berinteraksi tadi ya, berinteraksi, sehingga pada saat interaksi kita selalu bertanya kepada pelanggan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, problem apa yang ingin disolusi. Sehingga ini cara kerja CRM yang keempat. Dan cara kerja CRM yang kelima adalah bagaimana kita menemukan potensi pelanggan. Ya, dengan berinteraksi, dengan kita melakukan analisa data, akhirnya kita tahu potensi-potensi yang sebenarnya kita bisa gali dari pelanggan. Itu cara kerja yang kelima. Dan yang keenam adalah dari informasi yang kita miliki, itu kita menjadikan informasi itu sebagai knowledge. Sehingga knowledge itulah yang akan menjadi insight pemahaman kita tentang pelanggan yang akan kita gunakan untuk ya menyusun program, menyusun produk, menyusun layanan, menyusun policy, dan seterusnya. Dasarnya adalah insight itu tadi. Dan cara kerja yang terakhir adalah gunakan knowledge itu terus-menerus pada saat kita komunikasi, berinteraksi, menyusun program untuk para pelanggan kita. Gitu teman-teman, semoga video ini menjadi inspirasi. 8 aspek CRM, dan ini video ketiga dari 15 video. Nanti teman-teman silahkan nantikan di video keempat, kelima, keenam, sampai video ke-15 A to Z CRM. Di video ketiga ini kita tadi membahas 8 aspek CRM, termasuk tujuan CRM, objektif CRM, dan cara kerja CRM. Baru saja kita bahas pada video ini. Terima kasih, sukses untuk kita semua.